Namun beberapa jam setelah kontes besok, Presiden Donald Trump mengatakan Amerika sudah terlibat dalam perang dagang dengan China dan akan berkepanjangan jika tidak mencapai kesepakatan dagang. Pernyataan yang saling bertolak belakang ini mencerminkan ketidakpastian yang dirasakan investor global. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak tayangan berikut ini. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mempertimbangkan kemungkinan memperpanjang jeda tarif tinggi atas barang-barang China selama lebih dari 3 bulan jika China menghentikan rencananya untuk memperketat kontrol ekspor baru terhadap logam tanah jarang. Namun hal ini akan dinegosiasikan dalam beberapa pekan mendatang. Namun beberapa jam setelah kontes besok, Presiden Donald Trump mengatakan Amerika sudah terlibat dalam perang dagang dengan China dan akan berkepanjangan jika tidak mencapai kesepakatan dagang. Pernyataan yang saling bertolak belakang ini mencerminkan ketidakpastian yang dirasakan investor global. Menurut survei Big Book The Fed, terhadap kontak bisnis regional menunjukkan aktivitas ekonomi Amerika Serikat relatif stabil dalam beberapa pekan terakhir dan tingkat pengangguran sebagian besar juga tetap stabil. Secara keseluruhan, belanja konsumen sedikit menurun di tengah harga terus naik dan beberapa distrik melaporkan biaya input meningkat dengan laju lebih cepat. Laporan ini didasarkan informasi dari 12 bank regional The Fed hingga 6 Oktober dan disusun The Fed San Francisco. 3 distrik melaporkan ekonomi tumbuh sedikit hingga moderat, 5 distrik melaporkan tidak ada perubahan, dan 4 distrik tercatat sedikit pelemahan. Sementara itu, Presiden The Fed Boston Susan Collins mengatakan meningkatnya risiko terhadap pasar tenaga kerja Amerika, membenarkan pemangkasan suku bunga tambahan tahun ini di tengah prospek ekonomi yang tidak menentu. Collins menekankan meskipun ada pemangkasan suku bunga lebih lanjut, kebijakan akan tetap agak restriktif untuk memastikan inflasi terus mereda, seiring meredanya dampak tarif. Collins menekankan fleksibilitas kebijakan The Fed tidak berada di jalur yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat menghentikan pemangkasan lebih lanjut jika data yang masuk menunjukkan stabilitas dalam lapangan kerja dan inflasi. Dari dalam negeri dikutip kontan.co.id, Asosiasi Semen Indonesia mengatakan volume penjualan semen di dalam negeri masih melambat di level 45,67 juta ton hingga kuartal 3 2025. Penjualan tidak sesuai ekspektasi karena di bawah tahun lalu untuk periode sampai kuartal ketiga minus 2,4%. Namun sebaliknya volume ekspor semen tercatat di 920.000 ton naik 17% year on year. Ekspor produk setengah jadi atau clinker juga naik dari level double digit di 20%. Timor Leste dan Australia menjadi pasar utama ekspor semen. Sementara pasar terbesar ekspor clinker menyasar Bangladesh, Taiwan, dan Australia. Berbagai sumber, IDEX Channel. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung menguat tipis di perdagangan Kamis di tengah pelemahan indeks dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,04% di level 16.575 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke 16.553 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka menguat tipis di level 16.550 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi melemah di 0,36% ke level 98,436. Lanjutkan tekanan yang di perdagangan Rabu ditutup melemah di 0,26%. Nilai tukar rupiah tengah mendapatkan dorongan positif dari melemahnya dolar Amerika setelah tensi dagang antara Amerika dan Tiongkok kembali meningkat. Terbaru, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Amerika sudah terlibat perang dagang dengan Tiongkok. Selain itu, muncul ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 0,25 basis point di pertemuan akhir Oktober.
Kita akan coba lihat updatean pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.587 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.289 rupiah, pound sterling di 22.235 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 109,71 rupiah. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Masih bergerak di zona hijau, namun penguatannya lebih ke arah terpangkas pemirsa, di mana saat ini indeks harga saham gabungan berada di level 8.117,931, menguat di 0,83%. Di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menguat di atas 1% dengan menyentuh level intraday tertinggi di hari ini di 8.148,045. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 8.064,679. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan sempat berbalik melemah ke zona merah dengan intraday terendah hari ini di 8.030,777. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan kembali datang dari saham-saham konglomerasi pemirsa. Ada DSSA. Di tengah sentimen fundamental, perkembangan terbaru, di mana aksi borong untuk lelang jaringan yang diadakan oleh pemerintah, di mana DSSA ini mendapatkan regional 2 dan 3 dan diproyeksikan akan menguasai jaringan di luar Pulau Jawa nantinya. Hari ini melesat signifikan, saat ini 4,19%, penguatannya lebih ke arah terbatas di 115.800 intraday hari ini, sempat ke 118.000 dan merupakan level intraday tertinggi di sepanjang masa. Kemudian juga ada aman pemirsa, hari ini melesat di atas 7%, bahkan sudah di 8% di 7.850, intraday hari ini sempat ke 7.900. Sebenarnya tidak hanya posisi dari DSSA, Wi-Fi, emiten teknologi lainnya juga mendapatkan lelang jaringan untuk regional 1, tapi hari ini Wi-Fi sudah berbalik melemah setelah mengalami penguatan yang sudah cukup signifikan dan tampaknya posisi teknikal Wi-Fi sudah price in. Kemudian penopang juga datang dari beberapa saham-saham perbankan big cap, namun di 30 menit jelang penutupan penguatannya sudah mulai terbatas. BBCA menguat di 0,34% di 7.275, intraday tadi sempat ke 7.325, BBRI sempat rebound signifikan ke 580, saat ini menguat di 0,57% di 3520. Kemudian perbankan big cap lainnya ada BMRI menguat di 0,49% di 4070 dan saham BBNI hari ini menguat signifikan 2,39% di 3860. Pemberat datang dari beberapa saham, ada CDIA melemah di 0,76% di 1965 dari Happy Hapsoro. Raja berbalik melemah di 6,22%, 4.900. Cuan hari ini juga tertekan di 2,82% di 2.410 rupiah per saham. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.